Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dampak kebijakan masa pemerintahan Orde Baru. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru baik di bidang politik maupun ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa saja dampak dari kebijakan tersebut. Yang pertama, dampak kebijakan politik masa Orde Baru, kita akan membahas mengenai dampak politik, dampak kebijakan di bidang politik. Pertama adalah di bidang politik, pada masa Orde Baru ini berdampak adanya sentralisasi pemerintahan daerah. Jadi di dalam masa pemerintahan Orde Baru ini menerapkan sentralisasi pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah ini tidak diberikan kebebasan mengelola dan mengatur keuangan dan pembangunan. Jadi semua harus melalui persetujuan pusat. Misalnya dulu ada kerusakan jalan di daerah Ponorogo sampai Madiun sampai Ponorogo. Nah itu ketika mau membangun itu harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Berbeda dengan sekarang yang sudah otonomi daerah, jadi kalau ada kerusakan daerah bisa langsung melakukan perbaikan dengan kas dan uang sendiri. Nah kalau dulu tidak, semua uang PAD atau penerimaan alokasi daerah itu semua diatur oleh pusat. Kemudian semua penerimaan daerah itu harus diserahkan kepada pusat. Kemudian pusat nanti baru membagi keuangan kepada daerah. Nah, tentu saja ini akan menyulitkan daerah karena daerahlah yang tahu berapa kebutuhan masing-masing daerah. Kalau semua daerah di seluruh Indonesia ini diatur oleh pusat, ini tidak akan bisa karena luas Indonesia ini sangat luas sehingga tidak mungkin bisa di-cover seluruhnya oleh pemerintah pusat. Nah, pada masa zaman Orde Baru ini semua pemerintahan, semua jalannya pembangunan itu diatur oleh pusat. Otomatis hanya daerah-daerah tertentu yang menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama di daerah Jawa itu pembangunannya pada masa Orde Baru ini sangat pesat dibandingkan daerah-daerah yang lain. Bisa dibuktikan dari pembangunan kereta api yang dulu itu hanya berpusat di seluruh Jawa, padahal yang namanya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu juga membutuhkan sarana transportasi seperti kereta api untuk mempercepat pindah. Tetapi pada masa Orde Baru ini sepertinya pembangunan itu diarahkan ke sentralistik semuanya, diatur oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah pada masa Orde Baru ini pemerintahnya ini bersifat otoriter. Segala kritik terhadap pemerintahan ini dilarang secara langsung dan dianggap sebagai tindakan makar atau mengkhianati negara. Nah, bersifat otoriter ini bersifat diktator, tidak anti kritik seperti itu. Nah, segala keputusan urusan daerah maupun pusat ini harus sepengetahuan dari presidenan atau presiden pada waktu itu. Jadi semua harus dalam pemikiran presiden. Yang ketiga adalah dampak kebijakan yang pertama adalah terjadinya monopoli hasil pemilu. Jadi hasil pemilihan umum itu dimonopoli. Hal ini bisa dilihat dari hasil pemilu selama 6 kali berturut-turut ini dimenangkan oleh Partai Golkar selaku pendukung dari Pak Soeharto. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebagian besar petugas pemilu itu berasal dari PNS yang wajib harus memenangkan hasil pemilu, di mana pada waktu itu PNS maupun TNI Polisi
harus masuk Golkar ya. Tentu saja kalau anggota pemilunya saja, tugas pemilunya saja itu berasal dari salah satu anggota partai, ya tentu saja jalannya pemilu ini tidak bisa jurdil atau jujur dan adil. Kemudian perhitungan hasil pemilu ini bersifat tertutup pada masa tahun 71 sampai 97 itu hasil pemilu itu tidak diumumkan seperti sekarang yang bisa dilihat oleh semua orang dan bisa online, rekapitulasinya juga online. Nah, itu dulu tidak seperti itu, semua tertutup. Nah, tahu yang tahun-tahunnya keluar suara terbanyak adalah partai tertentu. Kemudian rekrutmen politik ini bersifat tertutup. Partai yang terbesar pada masa itu adalah Partai Golkar. Nah, rekrutmen partai ini anggotanya rata-rata bersifat tertutup. Hanya orang dekat yang berasal dari penguasa yang boleh menjabat di partai-partai politik. Kemudian selanjutnya adalah terjadinya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu menjalar ke semua sektor pemerintahan. Proses pergantian jabatan di seluruh lingkungan pemerintahan maupun lembaga yudikatif ini harus berdasarkan kedekatan kuasa. Praktek suap juga merajalela dulu itu kalau mau mengiris izin itu aja sudah ada wanitiro seperti itu. Itu menandakan pada waktu itu praktek korupsi itu sangat marah sekali. Kalau KTP mau jadi cepat 100.000, kalau jadi lama ya gratis, itu jadi lama, jadi bulan 2 bulan waktu itu. Nah, praktek seperti itu banyak sekali terjadi. Kemudian anaknya jenderal pasti ayahnya jenderal pasti anaknya juga nanti akan masuk perwira dan menjadi jenderal. Itu banyak sekali praktek-praktek seperti itu di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, dampak kebijakan selanjutnya adalah kebijakan ekonomi. Yang pertama di bidang ekonomi ini meskipun di bidang politik itu kebijakannya banyak negatifnya, tapi di bidang ekonomi ada dampak positifnya pada pemerintahan Orde Baru. Pertama adalah adanya program Pelita 1-5. Salah satu program positif dari Orde Baru, yaitu perencanaan pembangunan berjangka selama 5 tahun sesuai dengan GPAN. Nah, pada prosesnya ini berjalan lancar, tetapi hasil akhirnya yang kurang menunjukkan hasil dari rencana tersebut. Kemudian di bidang ekonomi selanjutnya adalah pencapaian swasembada beras tahun 1984. Jadi peningkatan produksi pertanian dan pertanian di Indonesia itu bisa surplus. Jadi jumlah padi yang dihasilkan itu melebihi dari jumlah yang dikonsumsi sehingga komoditinya surplus sehingga beras atau padi kita bisa diekspor ke luar negeri. Bahkan waktu itu kita mendapatkan penghargaan dari PBB di bidang pangan karena pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Kemudian pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi. Jadi sebagian besar pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi seperti membangun jembatan, jalan, kereta, pelabuhan, pasar. Nah, semua ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah di bidang ekonomi, dampaknya adalah industri, perkembangan industri sejak Pelita kelima ini meningkat pesat di Indonesia. Jadi banyak muncullah industri-industri dan Indonesia pada waktu itu memang menyongkong atau mau menuju menjadi negara industri, tapi mengalami kegagalan pada tahun 1997 karena krisis moneter. Jadi pengembangan sektor industri sejak mulai
Pelita 5 dengan mendorong pertumbuhan industri di Indonesia dengan keringanan pajak dan kredit. Jadi siapa yang ingin mendirikan industri ini diberikan keringanan terhadap pajak dan kredit. Kemudian di bidang lain yaitu pembangunan sektor migas. Berlakunya Undang-Undang Penerimaan Modal Asing ini membuat perusahaan-perusahaan pengeboran minyak asing mulai masuk ke wilayah Indonesia dan mulai eksploitasi sumber daya Indonesia. Ya meskipun kita pada waktu itu belum memiliki teknologi cara pengeboran sehingga memerlukan perusahaan-perusahaan asing untuk mendirikan kilang minyak di Indonesia. Tetapi ada persyaratannya dalam undang-undang ini diatur bahwa harus di kemudian hari harus di dalam perusahaan itu harus ada orang-orang Indonesia sehingga bisa transfer teknologi. Jadi orang Indonesia di kemudian hari bisa melakukan pengeboran sendiri, itu harapannya. Dan, itu terwujud sekarang, bahkan di Blok Mahakam pun negara kita sudah mampu mengeksploitasi sendiri, mengebor sendiri dari Pertamina. Kemudian dampak kebijakan ekonomi pada pemerintahan Orde Baru selanjutnya adalah pembangunan ekonomi yang terpusat di Jawa. Jadi banyak pembangunan industri, pembangunan perusahaan negara ini banyak yang difokuskan di Pulau Jawa, terutama di daerah ibu kota. Kemudian kebijakan ekonomi selanjutnya berdampak di dalam pengembangan BUMN. Nah, di dalam BUMN ini mulai dimasuki para pejabat dari perwira militer yang menduduki di sektor BUMN. Nah, tujuannya memang untuk peningkatan BUMN, lebih garis koordinasinya lebih jelas, kemudian lebih tertib dan disiplin, itu diterapkannya banyak pejabat-pejabat perwira militer yang masuk ke BUMN. Tapi pada perkembangannya justru malah juga merugikan BUMN sendiri karena para perwira ini kan tidak mengetahui seluk-beluk tentang BUMN tersebut, sehingga ada beberapa BUMN yang mengalami kegagalan sehingga bangkrut ataupun tidak bisa memberikan devisa yang banyak pada negara karena kesalahan pengelolaan. Nah, dampak yang ketiga adalah dampak di bidang sosial budaya. Pertama, dalam bidang sosial budaya ini banyak negatifnya, terutama adanya pembatasan pers, surat kabar, wartawan ini banyak dibatasi pada waktu itu. Pers banyak yang menulis kritik terhadap pemerintah ini langsung dibredel itu ditutup kantornya, kemudian koran-koran yang beredar itu semua ditarik, kemudian dicabut izin SIUP itu surat izin usaha itu dicabut. Nah, kalau mengkritik atau memberikan pemberitaan buruk terhadap pemerintahan. Bidang sosial selanjutnya adalah terjadinya pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Ada kasus Petrus, kemudian ada kasus peristiwa Malari, kemudian ada peristiwa hukuman pada anggota mantan PKI. Nah, itu banyak juga terjadi pelanggaran HAM pada waktu itu, terutama Petrus maupun Malari. Petrus ini adalah peristiwa pada tahun 80-an. Ini terjadi penembakan misterius di beberapa daerah. Ya, memang pada waktu itu pemerintah Orde Baru menjalankan untuk menertibkan, banyak terjadi pencurian, begal seperti itu. Orde Baru menerapkan metode Petrus ini. Jadi tiba-tiba ada orang di pinggir jalan, besoknya ditemukan mayat, besoknya lagi ditemukan mayat. Rata-rata ini adalah korban
korbannya adalah dari orang-orang yang memiliki catatan kriminal pada waktu itu. Kemudian ada juga yang peristiwa Malari ini adalah peristiwa demonstrasi menentang kedatangan perusahaan Toyota maupun Honda di Indonesia pada waktu itu. Kemudian harus berakhir dengan kerusuhan dan banyak mahasiswa yang meninggal karena peristiwa Malari ini. Di bidang sosial budaya selanjutnya adalah munculnya diskriminasi terhadap sekelompok etnis, terutama dari etnis Tionghoa ini harus diberi tanda khusus dan perlakuan khusus, tidak boleh memakai nama Tionghoa, jadi harus menggunakan nama Jawa, kemudian tidak diperkenankan nama dan harus menjadi nama Indonesia itu di KTP-nya. Ini banyak terjadi ketika pada masa pemerintahan Orde Baru ini. Kemudian adanya pembatasan aspirasi publik. Jadi publik yang hendak menyuarakan pendapat kepada pemerintah itu tidak diperbolehkan. Izin demonstrasi itu tidak boleh. Pada prinsipnya karena Orde Baru itu menganut paham atau prinsip stabilitas negara atau supremo atau keseimbangan itu tadi. Jadi apabila ada publik yang ingin melakukan atau menyuarakan pendapat itu tidak diperbolehkan. Kemudian terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang menggelar demo terhadap pemerintahan. Banyak contoh kasusnya seperti Wiji Tuku, kemudian Sarinah, itu banyak yang menjadi korban waktu itu. Kemudian dampak lainnya adalah pembatasan dan pengawasan gerak mahasiswa. Maka dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan, bahkan ada program normalisasi kehidupan kampus. Ini semuanya diatur oleh pemerintahan Orde Baru agar mahasiswa-mahasiswa ini tidak memberikan kritik kepada pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Tapi nyatanya banyak mahasiswa yang tetap menyuarakan, meskipun pada akhirnya banyak yang ditangkap juga. Kemudian terjadinya pembatasan gaya hidup juga. Jadi laki-laki di Indonesia juga tidak boleh memiliki rambut panjang, kemudian pakaian yang combrang seperti itu tidak diperbolehkan pada masa Orde Baru. Jadi semua diatur oleh negara. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.